belajar bersama, dan kami mau belajar dari hamba-Mu yang telah Engkau pakai mempengaruhi dunia ini selama beberapa puluh tahun terakhir sebelum Engkau menjemput Dia pulang. Biarlah kami mendapatkan belas kasihan Tuhan untuk kami juga boleh mengambil hikmat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui yang bersangkutan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, setelah kita akan belajar satu bagian yang berkaitan dengan apa yang diajarkan oleh John Stott. John Stott adalah orang besar, ini salah satu sumbernya saya ambil dari bagian terakhir dari buku ini. Ya. Buku ini sangat tebal, jadi itu hanya sebagian kecil saja dari buku ini. Jadi kalau Anda ingin mendapat gambaran lebih luas mengenai apa yang dibicarakannya, itu ini hanya beberapa lembar terakhir saja yang saya ambil. Dia bicara soal esensi dari kepemimpinan Kristen, ya. Nah, saya tidak bicara secara keseluruhan, hanya bagian kecil saja dari situ, ya. Nah, tadi Anda sudah diingatkan untuk mekanisme kita, rules-nya sudah. Kemudian saya juga selalu mengajak, tidak jemu-jemu mengajak Anda untuk supaya ikut mengajak orang lain yang mungkin bisa mendapatkan manfaat, terutama kawan-kawan di daerah, di gereja-gereja suku, terutama di barat, tengah, maupun timur Indonesia. Nah, apa yang saya harapkan bisa terjadi sampai kita menemukan sebuah format platform komunikasi yang lebih apa kalau saya bilang itu yang lebih bisa menjangkau lebih banyak dan lebih stabil komunikasinya, kita akan gunakan media ini. Tetapi intinya sebetulnya saya ingin mengajak Anda untuk menemukan satu model kepemimpinan berdasarkan sejarah hidup, bagaimana Tuhan memanggil Anda, kemudian mengembangkan sesuatu dari diri Anda sendiri, dari sejarah diri Anda sendiri, gitu ya. Jadi itu yang bagian utama yang ingin saya sampaikan sebetulnya di samping hal-hal yang lain, ya. Nah, kita bersyukur bahwa kelas pertama, pertemuan kita yang pertama berhasil menjangkau 16 kota dari visi 100 kota. Yang kedua kemarin 26, dan hari ini tadi saya diupdate ada tambahan 2 kota, sehingga kita jumlahnya malam ini kalau yang terdaftar ikut itu ada 28 kota, ya, 28 kota. Nah, saya juga sudah membuka, ya, walaupun masih pakai nama pribadi untuk gerakan ini ya, gerakan sila pertama, mengajar Indonesia di 100 kota, itu dengan masih menggunakan rekening pribadi, karena mungkin kita akan membuat bentuk pengorganisasiannya lebih jelas kalau kita sudah sampai di Agustus atau selesai di Agustus atau di September nanti, ya. Jadi ini kita masih menggalang dukungan untuk membuat adanya tim kerja yang bisa melaksanakan beberapa hal yang sedang kita lakukan. Nah, saya selalu mengatakan bahwa kita mencoba mengumuli pertanyaan-pertanyaan, gitu ya. Jadi dalam setiap format saya selalu mencari pertanyaan apa kira-kira yang kita coba cari jawabannya, dan kita bisa menggumulinya bersama-sama untuk mencari jawaban-jawaban yang lebih baik, gitu ya. Nah, kita bersyukur pada Tuhan bahwa textbook dari gerakan sila pertama ini sudah selesai semua saya tulis, dan sudah dalam proses penerbitan di Gramedia. Nah, di Gramedia itu yang pertama akan terbit tanggal 24, 2 hari lagi. Itu yang pertama adalah Membesarkan Manusia Indonesia. Nah, saya tadi mendapatkan informasinya bahwa format semua yang kita, buku-buku kita ini, format awalnya adalah e-books. Jadi tanggal 24 terbit buku pertama, buku kedua Memanggil Manusia Guru itu akan terbit tanggal 31 Juli, buku ketiga yang tebalnya 5 kali dari buku 1 dan 2 itu akan terbit tanggal 7 Agustus. Semuanya formatnya e-book. Nah, bagaimana dengan cetak? Cetaknya hanya kita terima berdasarkan pesanan pre-order. Jadi,
kalau seandainya ada yang ingin memesan edisi cetaknya, harus mendaftarkan dulu. Harus mendaftarkan dulu, dan kemudian akan diatur nanti sesudah setiap pesanan mungkin kelipatan 100 eksemplar, kita akan sampaikan, dan penerbit akan mengatur penerbitannya secara berkala berdasarkan pesanan tersebut. Ya. Memang harganya saya belum dapatkan juga, kecuali harga buku yang pertama. Harga yang buku yang pertama itu 40.000. Nah, untuk e-book itu anggota dari yang mengikuti Zoominar ini akan mendapatkan, saya lupa itu diskonnya berapa ya. Ada yang jenis 10%, ada yang sampai 30%, saya lupa. Tapi nanti akan di-upgrade, diinformasikan lagi, gitu ya. Jadi ini 3 buku yang menjadi landasan dari gerakan ini, walaupun bahasa yang masih dibicarakan di sini adalah bahasa umum. Saya sedang mengerjakan buku-buku berikutnya, termasuk khusus yang terkait dengan konteks gereja, tapi daftarnya itu masih sangat panjang ya, masih sangat banyak yang mesti dikerjakan. Jadi bersabar ya, saya harapkan paling tidak 1 bulan kita bisa terbitkan 1 buku. Nah, saya ingin mulai dengan sebuah kesaksian kali ini, satu kesaksian, dan ini akan menjadi satu model di mana sejumlah kesaksian saya terima, saya minta dari beberapa orang untuk menceritakan pengalaman-pengalaman imannya yang spesifik, dan yang nanti saya letakkan di dalam bingkai yang saya sebut itu adalah kepemimpinan yang autentik ya, authentic leadership ya. Jadi shift itu perubahan, memang saya tidak pakai shift tapi shifting itu adalah intinya, menurut saya itulah intinya fungsi pekerjaan dari pemimpin. Kalau tidak ada shifting, pemimpin yang membuat shiftingnya, sehingga penekanannya memang berbeda, bukan tidak pakai shift ya, bukan kepemimpinan tapi kepemimpinan di dalam perubahan kalau saya bilang ya, atau pemimpin yang sedang mengubah sesuatu. Jadi kita akan mulai dengan melihat satu kesaksian, dan sesudah itu nanti saya akan lanjutkan dengan apa yang dibicarakan oleh John Stott ya. Kalau Tuhan bersedia aku dengarkan dorban. Saya sudah dengarkan saudaramu. Saya tidak pernah mendengar atau saya bertanya ke Tuhan dan juga ke Bapa, kenapa saya dengarkan saudaramu. Bapa berkata, coba buka Alkitab ayat 9 ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus berkata, tidak bukan dosa orang tua maupun dosa orang itu, tetapi karena pekerjaan harus dilakukan di dalam orang itu. Waktu aku baca Alkitab, aku merasa tambah sejahtera. Bapak sudah rencana untuk menyekolahkan saya ke SMP normal. Pada hari pertama masuk sekolah, saya tercatat teman bangku di sebelah terlalu kosong. Aku terus depresi, lalu sampai ke puncak. Terus aku berkata kepada Mama Papa, saya tidak mau sekolah lagi. Aku tidak ngerti apa-apa. Aku ngomong, teman-teman tertawa, menganggap aku ada atau orang yang terkutuk. Aku berbicara tepat sekali. Saya merasa sudah tidak mungkin bisa melanjutkan sekolah. Aku butuh satu teman. Sudah kita berkumpul berdoa meminta satu teman yang baik. Beberapa hari kemudian ada satu teman yang datang mendekati saya, duduk di sebelah kanan. Aku merasa, Tuhan itu baik menjawab doaku. Sekarang aku sudah bekerja di perusahaan interior dan sebelum itu aku bekerja di perusahaan plastik namanya Ernest. Waktu aku masuk perusahaan Ernest, senior manager
tersadar langsung kata tugas besar, tugas membuat pos. Aku kerja keras pertama-tama bentuk setelah dapat bentuk bagus berfungsi fokus ke satu hak setelah ketemu satu hak dikirim ke Hong Kong untuk membuat tatakan 1 tahun kemudian sudah keluar produk. Aku foto, aku sedang bawa pulang ke rumah. Saya tutup tidak dapat dapur. Aku bersyukur karena Tuhan memberikan aku keberhasilan, tapi bukan karena aku hebat, bukan. Jujur karena aku hebat, otomatis saya bergantung pada Tuhan. Aku banyak hanya satu hidup, hanya satu data, hanya satu peduli, hanya yang dekat, bukan hanya yang jauh seperti kata-kata orang. Jangan takut, aku sendiri banyak harta dan Tuhan itu terbaik buat saya. Dan aku hampir bersyukur aku bayangkan dengan beban. Jadi, dengan beban Tuhan akan memampukan dan menyertai kalian. Saya akan terteku. Nah, itu tadi kesaksian salah seorang tunarungu yang justru melihat bagaimana apa yang kondisi yang dia miliki di dalam konteks pergumulan dia menjadi sebuah panggilan, dan ketika itu dia tumpukan kepada satu nilai kehidupan yang saya sebut kompas, maka dia kemudian mendapatkan sebuah visi dalam kehidupannya untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, ketika itu di-sharingkan, maka dia melakukan perekrutan salah seorang teman, orang yang menjadi teman, mereka doakan, sehingga dia kemudian memiliki sebuah misi, dan kemudian melakukan refleksi, dan proses itu 8 langkah authentic leadership itu sebetulnya terlengkapi semua di dalam kehidupan seorang Yahya yang sekarang ada di Australia. Nah, saya minta tambahan penjelasan berkaitan dengan itu dari orang tuanya. Nah, ini kita dengarkan sambungannya ya, cerita dari perspektif keluarga. Bagi anak yang dilahirkan tunarungu, Yahya harus mengejar ketinggalannya, sehingga dia harus bersekolah sejak umur 20 bulan. Berarti sebelum dia berumur 2 tahun, dia harus sekolah di SLB bagian B, yaitu sekolah luar biasa khusus untuk anak-anak tunarungu. Ada begitu banyak kesulitan yang harus dihadapi, terutama dalam hal pendidikan formal di sekolah. Menjelang lulus SD, kami bergumul. Apakah sebaiknya dia tetap bersekolah di SLB Bangudiluhur, yaitu sebuah SLB yang sangat baik. Karena di SLB Bangudiluhur, anak-anak itu dipersiapkan untuk bagaimana pada waktunya mereka hidup secara mandiri. Bagi anak-anak perempuan, diajarkan bagaimana memasak, menjahit, dan sebagainya. Dan saat ini ada beberapa teman Yahya yang sudah menjadi desainer pakaian. Ya. Buat yang laki, mereka diajar pertukangan, menyablon, dan sebagainya. Ya. Tetapi kami berpikir, apakah dia sebaiknya tetap di SLB atau pindah ke sekolah normal? Karena pernah ada seorang hamba Tuhan, waktu itu dia datang ke rumah mendoakan Yahya. Tiba-tiba dia berkata bahwa dia mendapat penglihatan Yahya ini nanti akan bersekolah di luar negeri. Satu hal sebagai orang tua kami senang. Tetapi hal lain kami juga bingung. Bagaimana Yahya yang tunarungu bisa sekolah di luar negeri? Karena itu kami berpikir, mungkin lebih mudah bagi Yahya untuk dia melanjutkan sekolah di luar negeri bila sebelumnya dia bersekolah di sekolah normal. Karena kalau di SLB, dia tidak diajarkan bahasa Inggris. Akhirnya Tuhan menuntun kami untuk membawa Yahya
bersekolah di Jubilee International School yang terletak di daerah Sunter. Pada mulanya saya berpikir bahwa sekolah internasional itu pelajarannya lebih sedikit, sehingga Yahya akan lebih ringan dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang sekolah di BPK Penabur. Di sana pelajarannya sangat berat dan sangat padat. Tapi ternyata saya salah. Di Jubilee International School itu pun pelajarannya jauh lebih banyak. Karena matematika dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Biologi dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Demikian juga fisika. Bahkan SMP itu mereka sudah dapat chemistry. Ya. Belum lagi bahasa Inggrisnya ada English literatur, English government, English language. Ya. Ditambah lagi bahasa Prancis dan bahasa Mandarin yang saya sama sekali tidak tahu. Nah, sebulan sebelum masuk, buku-bukunya sudah diterima. Waktu saya membaca, ternyata textbooknya banyak diambil dari Singapura. Dan saya pun banyak yang nggak ngerti juga. 2 minggu pertama di sekolah, setiap hari Yahya mengalami diare. Karena dia sebetulnya mengalami stres berat, seperti yang dia sampaikan di kesaksian dalam video klip tadi. Sama mamahnya dia sudah dibawa ke dokter. Dikasih antibiotik, tetap saja dia diare. Dokternya berkata dia ini stres. Ternyata betul. Karena dia mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman-teman dan juga mengikuti pelajaran. Bayangkan, kalau di SLB, satu guru menangani 10 anak. Dan guru ini sudah terlatih untuk mengajar anak tunarungu. Sehingga dia selalu berhadapan dengan anak ketika menyampaikan pelajaran. Anak bisa membaca ujaran bibir atau lips reading dari gurunya. Tetapi di sekolah normal, satu kelas muridnya bisa 25, 30, bahkan lebih. Dan guru mengajar sambil dia menulis di papan tulis. Sehingga praktis, Yahya sama sekali tidak mengerti apa-apa. Dan dia menyatakan, saya sudah tidak mau sekolah karena tidak tahu apa-apa. Ini membawa kami kembali berdoa, apakah Yahya harus kembali ke SLB. Tetapi ternyata Tuhan menjawab dengan caranya yang lain, yaitu menyediakan seorang sahabat yang mau duduk di sebelah kanan dari Yahya, namanya Erwin. Setiap sore, Ratna, istri saya, selalu menelpon Erwin untuk menanyakan, adakah ulangan atau PR yang harus dikerjakan besok, atau baju seragam yang harus dipakai. Karena meskipun guru sudah menjelaskan atau mengumumkannya, Yahya belum tentu dia dapat menangkapnya. Tetapi Tuhan itu sungguh amat ajaib. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Sejak awal kami sudah minta agar Yahya ditempatkan di kelas yang paling bawah. Karena kelas 1 itu ada 4 kelas ABCD. Kami sudah minta Yahya ditaruh di kelas yang paling bawah. Itu saja tiap hari mencret. Apalagi kalau dia ketemu dengan murid yang pintar-pintar. Tetapi ketika Yahya menerima rapot semester pertama, ternyata Yahya itu mendapat ranking 2 di kelasnya. Saya sebagai orang tua sebetulnya tidak berharap banyak. Asal Yahya bisa mengikuti pelajaran dengan nilai 6 atau 7, kami sudah sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sanggup memberikan jauh melampaui apa yang berani kami minta. Bahkan pada waktu kenaikan kelas, ternyata Yahya itu mendapat ranking 1 dari semua anak yang ada. Hampir 100 anak dari 4 kelas. Sehingga selanjutnya dia harus pindah ke kelas anak-anak yang pintar. Dan kejadian ini berulang setiap tahun, di mana Yahya selalu ranking 1 sampai dia selesai bersekolah di Jubilee dan masuk ke Ling Kok Wing University di Malaysia. Mengapa Tuhan menciptakan anak cacat? Ini pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat Yahya ketika dia di Jubilee. Ketika mendengar pertanyaan ini, saya juga pengen mendengar apa jawaban Yahya. Kemudian dengan santai Yahya menjawab, ya, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ternyata dia mengambil dari Yohanes 9 ayat 3, seperti yang tadi dia sudah sampaikan. Tetapi temannya tidak puas dengan jawaban itu. Dia bertanya lagi, apa artinya itu? Dan Yahya menjelaskan,
Bila orang normal berhasil, itu biasa. Tetapi bila anak cacat berhasil, itu semata-mata karena Tuhan. Sebagai orang tua, saya sangat bersyukur mendengar jawaban ini. Saya yakin ini hikmat dari Tuhan. Karena Yahya sudah memahami panggilan Tuhan yang otentik dalam hidupnya, yaitu memuliakan Tuhan melalui keterbatasannya. Dan dia sadar bahwa keberhasilan dia semata-mata adalah pemberian Tuhan, bukan karena kehebatan dia. Justru karena dia lemah, maka dia bergantung kepada Tuhan. Saat ini Yahya sudah menikah dan bekerja dan dengan Monica dan menikah dengan Monica dan mereka berdua tinggal di Sydney, Australia. Ada banyak tantangan dan persoalan yang harus dihadapi Yahya dari kecil sampai saat ini ketika dia bekerja sekalipun. Tetapi semuanya ini membawa kami sekeluarga dan Yahya khususnya untuk menjadi semakin bergantung dan melekat kepada Tuhan. Karena pada dasarnya tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai saat ini Yahya masih tetap tuli. Tetapi kami menemukan bahwa Tuhan tidak tuli. Setelah video tadi yang dibuat oleh kelompok Yes He Is beredar via YouTube dan medsos, teman-teman mendorong kami untuk menuliskannya menjadi buku. Tetapi karena kami bukan menulis, maka akhirnya buku ini yang berjudul juga Tuhan Tidak Tuli, kami tulis secara keroyokan, yaitu saya dan Ratna sebagai orang tua, kedua kakak Yahya, yaitu Chris dan Elizabeth, dan Yahya sendiri beserta dengan istrinya, Monica yang juga tunarungu. Desain cover ini dikerjakan oleh Monica. Dia seorang graphic designer. Ketika selesai saya bertanya kepada Monica, Monica, apa artinya desain ini? Kemudian dia menjelaskan bahwa seperti mesin ketik kuno yang punya banyak tools, demikian juga kita masing-masing, ya beberapa orang, 6 orang ini, kami masing-masing menulis, tetapi hasilnya atau kesimpulannya semuanya sama, yaitu Tuhan tidak tuli. Ada juga komentar dari Pak Andreas Harifa sesudah membaca buku ini. Saya akan bacakan ya. Belum pernah saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh 6 orang sekaligus. Apalagi ke-6 penulisnya merupakan satu keluarga yang semuanya sudah dewasa, tetapi bukan peneliti akademis atau sejenisnya. Bahkan saya seolah membaca ada orang ketujuh yang ikut mengarahkan tulisan ini menjadi satu kesaksian hidup tentang Tuhan yang memang tidak pernah tuli. Orang ketujuh itu adalah Roh Kudus yang telah berkarya dalam kehidupan ke-6 penulis. Sungguh ini bukan buku biasa. Setiap orang yang bergumul dengan masalah-masalah kehidupan akan mendapat inspirasi dan harapan baru dengan membaca buku ini. Setiap keluarga yang memiliki anak difabel tentu akan dihiburkan dengan buku ini. Setiap orang yang percaya pada kuasa doa akan banyak mengamini cerita di dalam buku ini. Setiap orang yang berharap doanya dijawab, kiranya akan kembali bersemangat untuk mengetuk pintu surga setelah membaca buku ini. Biarlah segala pujian boleh dikembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengizinkan para penulis bersaksi tentang kasih setia dan rahmat-Nya yang tak pernah habis, bahkan selalu baru setiap hari. Andreas Harifa, trainer dan penulis 40 buku laris. Kiranya semua ini membawa kita semua untuk terus semakin bergantung kepada Tuhan. Amin. Baik. Nah, itu tadi sharing dari keluarga Pak Stefanus tentang Yahya, dan bukunya tadi sudah disampaikan kepada saya dan saya masukkan ke grup WA kita Pembelajar Kristiani sebagai hadiah malam ini, ya, sebagai pemberian dari keluarga Stefanus, ya. Nah, saya akan mengaitkan itu nanti belakangan juga dengan apa yang disampaikan oleh John Stott dan apa yang saya kaitkan dengan konsep
kepemimpinan autentik yang saya formulasikan. Oke, jadi sekarang kita lihat bagaimana kehidupan itu tadi dalam situasi sulit itu membuka sebuah penglihatan ya. Nah, sebuah visi tertentu. Nah, itulah yang nanti kita bicarakan dalam konsepnya John Stott. Orang ini merupakan orang besar di dalam sejarah ya. Meninggal 9 tahun yang lalu, dia sampai pada usia 90 tahun ya. Disebut sebagai satu dari 100 tokoh paling berpengaruh di dunia oleh majalah Time ya tahun 2005. Jadi ini orang dengan otoritas yang diakui dunia ya. Nah, beberapa banyak sekali bukunya, dia sendiri masih sempat juga menjadi rektor, dan kemudian buku-bukunya sangat kalau saya bilang sangat tajam, kalimat-kalimatnya merupakan sesuatu yang merupakan hikmat yang Tuhan berikan untuk bisa membuat pikiran-pikirannya mencapai satu pemahaman-pemahaman yang begitu besar ya. Nah, kita tentu tidak mungkin mempelajari John Stott hanya dalam beberapa menit. Tapi mari kita coba mendapat manfaat dari pergumulannya dan melihatnya di dalam konteks kehidupan kita. Pertanyaan John Stott adalah apa? Pertanyaan John Stott adalah, di dalam dunia ini, di manakah orang-orang Kristiani yang melihat situasi yang ada, status quo yang sedang berlangsung, hal-hal yang terjadi saat ini, melihatnya, kemudian tidak menyukai apa yang dilihatnya, karena di dalam pergumulannya, itu hal-hal itu sebenarnya tidak berterima dengan Allah. Artinya tidak bisa atau bukan hal yang bisa diterima, gitu ya, menurut hubungan pribadi dengan Allah, pemahamannya. Dan karena itu mereka harusnya menolak untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi bukannya hanyut dan ikut keadaan, gitu ya. Tetapi mereka seharusnya memimpikan suatu masyarakat baru, satu masyarakat yang berterima dengan Allah sebagai satu alternatif, ya, alternatif baru. Itu berarti melihat ke depan. Dan yang tekadnya telah bulat untuk berbuat mewujudkan itu. Jadi mereka memiliki tekad untuk berjalan langkah demi langkah melakukan itu. Pertanyaan John Stott sederhana. Nah, ini dalam bukunya tahun 1984. Ya. Pertanyaannya adalah, di manakah orang-orang itu? Karena dia melihat situasi di mana banyak sekali orang Kristiani sebenarnya susah sekali dibedakan dengan dunia ini. Pojokannya ada dua ya, ada dua orang yang Kristiani yang tidak fungsional, kalau saya bilang ya, dysfunctional Christian itu ya, orang Kristen yang tidak berfungsi. Pojokan yang pertama adalah orang-orang yang sama dengan dunia ini. Susah sekali dibedakan dengan dunia ini. Mereka mengukur keberhasilan, kebaikan, moralitas, kesuksesan, semuanya dunia ini. Itu pojokan yang pertama. Tetapi di pojok yang lain adalah orang Kristiani jenis agamawi, yang selalu mengenakan ayat-ayat, teks-teks, menjalani kehidupan dengan tanda kutip baik, begitu ya. Ya sekedar itu saja, tetapi tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi konteks zamannya, gitu ya, situasi di tempatnya, dalam berbagai lingkaran, dia tidak memberikan pengaruh sebagaimana seharusnya. Padahal John Stott bertanya, lah, terus orang-orang itu di mana sebetulnya? Ini pertanyaan yang John Stott coba jawab ya dengan menyampaikan apa itu 5 elemen, panca elemen kepemimpinan Kristiani. Dia bicara tentang visi yang artinya dia tesaurusnya ya, persamaannya itu dalam teks Alkitab itu ada yang kata visi bahkan tidak ada, tetapi menggunakan kata mimpi misalnya, menggunakan kata wahyu, menggunakan kata penglihatan, bahkan dunia ini kadang menggunakan kata manifesto, strategi dan sebagainya untuk pengertian-pengertian yang sama, gitu ya. Yang kedua, kerajinan bekerja. Yang ketiga adalah ketekunan, keempat pelayanan, dan kelima disiplin. Ya, tentang disiplin ini saya sengaja kutip satu kalimat Bunda Teresa yang terkenal ya, bahwa disiplin adalah jembatan dari sasaran-sasaran dan pencapaiannya ya. Jadi kita harus melewatinya dan itu disebut disiplin. Mari kita lihat serba sedikit dari apa yang disampaikan Stott ya. Yang pertama dia mengatakan, mengutip satu hal yang sering dikutip kalau orang pernah mengikuti retreat atau camp-camp kepemimpinan pada
gereja, persekutuan, perkantas, navigator, lembaga-lembaga para church yang mengadakannya, gitu ya. Jadi sering dikutip, bila tidak ada wahyu, nah ini katanya kan wahyu kan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kemudian disebut juga di Kisah Para Rasul, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, ini jelas, ini firman Tuhan. Jadi sesuatu yang tidak mungkin salah kan. Jadi Tuhan berikan penglihatan kepada teruna-teruna dan orang-orang tua. Nah, kemudian Keluaran 2, Stott juga mengatakan bahwa ketika Musa dewasa, ia keluar mendapat saudaranya dan melihat. Nah, ini kan penglihatan ya, vision ya. Jadi dia melihat itu kerja paksa mereka, lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Nah, ini merasa ini sesuatu yang tidak benar, tidak seharusnya seorang dari saudara-saudaranya itu yang menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya lah orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Nah, kisah selanjutnya, Anda yang membaca Alkitab pasti tahu bagaimana Musa kemudian menjalani kehidupan di padang gurun sesudah itu ya, di wilayah yang membentuk dia 40 tahun, bukan 1, 2, 3 hari ya. Tetapi ini dia melihat sesuatu yang tidak sesuai kan, tidak berkesesuaian dengan apa yang seharusnya terjadi. Maka dia mengambil sikap, dia melakukan sesuatu dengan caranya dia, gitu ya. Tetapi cara itu diolah dan dipakai Tuhan untuk menempa dia pada suatu jalan kehidupan yang kemudian membuat dia melakukan hal yang kemudian kita kenal dalam cerita Alkitab. Ya. Kemudian di Kisah Para Rasul, John Stott juga mengambil referensi ini. Dia mengatakan tentang bagaimana kisah dari seorang Saulus menjadi Paulus, ya. Jadi ini berkaitan dengan penglihatan. Jadi aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, ya. Jadi sesuatu yang punya relasi dengan penglihatan, supaya mereka berbalik dan seterusnya. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Ini kalimat yang kuat sekali ya, bahwa ketika satu kebenaran dibukakan, maka jalan pilihannya yang terbaik itu adalah mentaatinya, gitu ya. Pengertiannya, ketika situasi-situasi tertentu, dosa-dosa tertentu dinyatakan oleh firman Tuhan, oleh hamba Tuhan kepada kita, jalan terbaik adalah tidak mengingkari dan tidak lari, tetapi datang kepada Tuhan dan taat, gitu ya. Nah, ini John Stott menjelaskannya dengan luar biasa ya. Nah, kemudian kalau seandainya situasi ini kita lihat tidak berkenaan. Kalau kita lihat misalnya situasi gereja sekarang, saya nggak tahu menurut Anda apakah gereja di mana Anda berbakti misalnya itu berjalan sebagaimana pimpinan firman Tuhan, atau apakah itu tidak bisa Anda terima gitu ya, sesuatu yang prosesnya entah proses kepemimpinan, entah proses peralihan kepemimpinan di tingkat gereja, di tingkat klasis, di tingkat wilayah, di tingkat sinode, di tingkat apapun gitu. Apakah itu berkenan melihat, kalau Anda pahami dari terang firman Tuhan, cocok nggak? Nah, kalau tidak penglihatan itu, maka apa yang kita lihat itu seharusnya membuat kita bergerak atau melihat satu alternatif lain nggak? Tuhan bukakan nggak itu kepada kita? Dan kemudian kita meresponnya untuk melakukan sesuatu. Nah, tetapi bagi setiap orang yang diberikan visi tertentu, penglihatan tertentu, wahyu tertentu, seringkali itu tidak disukai, ya, tidak disukai oleh lingkungannya. Nah, itu jangan heran karena apa? Karena John Stott mengatakan bahwa kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Pemimpin harus belajar menjadi pemikir, perencana, pekerja keras, dan rela berjerih lelah, kata John Stott. Ya.
Kenapa? Orang yang memimpikan sesuatu itu selalu kita sebut kalau dalam masyarakat kita sekarang orang-orang yang idealis gitu kan. Dan orang idealis tidak terlalu disukai. Mengapa? Karena dia mengajak orang melakukan sesuatu, mengajak orang terlibat terhadap sesuatu, sementara kebanyakan orang sudah tidak mau, malas-malas saja, lebih enak dengan apa yang sudah ada, ngapain repot-repot, hasilnya juga belum tentu, gitu kan? Nah, karena itu penekanan kepada kerajinan bekerja ini John Stott ambil dari Roma 12 ayat 8. Dia bilang, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Ini kalimat yang luar biasa ya. Kalimat yang luar biasa, saya sependek pemahaman saya sampai usia sekarang, saya hanya pernah mendengar kalimat ini satu, pertama kali saya baca dari John Stott, kemudian yang kedua dulu saya pernah dengar dalam salah satu khotbah Bapak Stephen Tong ya, tentang pemimpin itu harus rajin gitu ya. Pemimpin itu harus melakukan banyak hal, itu saya sudah dengar, tetapi dikaitkan dengan kerajinan itu teks ini ya luar biasa. Tetapi Stott kemudian memperjelas itu dengan mengatakan bahwa karena orang-orang idealis, orang-orang yang mendapat visi tertentu itu tidak disukai umumnya. Tidak disukai, didengar dengan basa-basi, dan kemudian dilupakan, dipinggirkan, tidak diberi dukungan, dan sebagainya. Gitu ya. Dan itu dia mengatakan, ya itu sudah sejak Yusuf, gitu. Artinya sejak seberapa lama? Sejak Kejadian 3. Sejak Kejadian 37 ayat 19 itu ditulis gitu, ya sudah begitu kebenarannya gitu. Jadi kalau Anda mendapatkan satu penglihatan, Anda mendapatkan satu wahyu, Anda mendapatkan satu visi, Anda tidak boleh berharap begitu Anda ceritakan pada orang, pada seseorang, pada beberapa orang, mereka dengan bersemangat kemudian memberi dukungan, bla bla bla. Enggak, mayoritas tidak memberikan respon seperti yang Anda harapkan. Karena apa? Tukang mimpi kita itu datang, gitu ya. Dia tidak disukai, gitu kan. Nah, karena itu, kalau kita mendapatkan visi penglihatan dari Tuhan, kita harus berubah menjadi bukan cuma orang yang mendapatkan itu, tetapi kita juga harus berubah menjadi pemikir. Kita harus memikirkan sungguh-sungguh apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui kita. Kita harus membuat perencanaannya, kita bekerja keras, dan biasanya juga memang energinya sebenarnya Tuhan siapkan. Tuhanlah yang menjadi andalan, gitu ya. Jadi ini kerajinan bekerja sebagai hal kedua yang menjadi ciri esensi dari kepemimpinan menurut John Stott. Dari pergulatan pikiran-pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia dan pemahaman-pemahamannya mengenai kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah soal ketekunan, ya, mengenai ketekunan. Dia menceritakan tentang pengakuan-pengakuan dramatisnya Paulus, ya. Paulus mengatakan bahwa dia di Asia Kecil semua mereka di daerah Asia Kecil berpaling. Jadi dia adalah orang yang ditinggalkan. Kemudian dia mengatakan semuanya meninggalkan aku, gitu ya. Dan tetapi Paulus adalah orang yang dengan tegas mengatakan bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik dan dia telah memelihara iman, ya, mencapai garis akhir. Nah, ini juga bagian yang luar biasa oleh kekuatan dan pertolongan hikmat Tuhan. Orang dengan macam begini sampai pada akhir tugasnya, ya. Nah, John Stott di situ juga sempat menceritakan satu pengalaman tentang pendinginan daging seorang yang dari keluarga Morse, gitu ya. Jadi itu dia di Australia dan dia memikirkan untuk membuat pengiriman daging beku, ya. Karena itu dia memberikan waktu 3 tahun bagaimana bisa menemukan cara membekukan daging ini sehingga dia bisa mengirimkannya ke Inggris. Waktu itu belum ada pesawat, ya. Jadi semua harus lewat kapal. Jadi itu jaraknya kan hitungan bulan, ya, waktunya. Nah, dia menemukan itu dan dia mengatakan dia akan mencari waktu atau dia akan mendedikasikan waktunya 3 tahun untuk mencari cara mendinginkan itu. Tetapi kemudian dia harus melewati itu sebetulnya sampai lebih dari 20 tahun. Ya. 20 tahun dia mencari caranya, dan ketika pertama kali daging itu dikirim dalam keadaan dingin, dikirim ke London, dia masih ada, tetapi ketika daging itu sampai di London, dia sudah meninggal. Nah, orang ini yang kemudian
diberi tanda tentang ketekunan dia bekerja, itu dengan sebutan fidel a la mort, ya. Jadi setia sampai mati. Nah, kadang-kadang kalau kita diberikan sesuatu yang mesti dikerjakan menjadi bagian dari kehidupan kita, kebenaran firman Tuhan mengatakan kadang itu kita harus melakukannya setia sampai mati, gitu aja, gitu ya. Jadi ketekunan itu tidak bisa digantikan. Saya juga tahu bahwa di 2 ruang kerja, paling tidak yang saya tahu, 2 ruang kerja, para pendiri Amway, saya lupa itu namanya, 2 orang pendiri Amway itu, 2 orang Belanda itu, mereka membuat satu kutipan di sana, yang kurang lebih penekanannya pada tidak ada hal yang menggantikan, tidak ada hal yang bisa menggantikan ketekunan. Gelar akademik tidak menggantikan ketekunan. Kecerdasan orang tidak menggantikan ketekunan. Posisi-posisi jabatan, pencapaian, dan sebagainya itu tidak bisa menggantikan ketekunan. Ketekunan itu merupakan satu elemen yang menolong orang untuk itu mencapai sesuatu sampai garis akhirnya. Jadi kalau orang melakukan fungsi kepemimpinan, dia harus tahu, dia harus terus-menerus membesarkan, memberi makan kepada pekerjaannya dengan ketekunan, gitu ya. Dan itu tidak membutuhkan IQ yang besar untuk tekun, ya, tetapi memerlukan determinasi. Nah, kemudian yang keempat adalah pelayanan. Jadi dikatakan bahwa kepemimpinan itu adalah pelayanan kasih, gitu. Bukan kuasa, bukan dunia ini, gitu ya. Jadi itu teksnya dari Markus 10:42 itu ya. Jadi 42 sampai 45. Jadi pelayan, hamba, melayani. Jadi inti daripada proses-proses ini bahwa kalau kita memimpin, kita menggerakkannya itu dengan kasih, bukan dengan kekuasaan. Ini yang membedakannya dengan dunia ini. Kemudian yang kedua juga, kuasa kita menggerakkan orang adalah dengan memberikan teladan, bukan kekerasan. Nah, ini satu hal yang sangat penting karena menurut saya salah satu hal yang hilang dalam proses pendidikan formal di negeri kita itu adalah kekacauan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan antara peran pengajar, teacher, dengan guru, master. Ya. Nah, keguruan itu adalah soal keteladanan, soal sikap dan perilaku yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Sementara teachership, mengajar, itu adalah soal ilmu pengetahuan yang disampaikan dengan ajaran-ajaran dan ujaran-ujaran, kata-kata. Gitu. Jadi ketika seseorang di dalam dunia pendidikan formal melakukan, memberitahukan ilmu dan sebagainya, itu adalah pengajaran. Itu sama sekali bukan pendidikan. Tetapi ketika seorang anak, katakanlah misalnya seperti tadi yang kita dengar cerita tentang Yahya, kemudian ada guru yang memperhatikan dia, ada guru yang memberikan encouragement, memberikan dorongan, memberikan waktu untuk bicara dengan dia. Nah, itu kegiatan adalah aktivitas keguruan. Itu bukan pengajaran, karena itu bukan kata-kata, tetapi itu perbuatan. Nah, ketika kita terlalu banyak berkata-kata, maka keteladanannya itu harusnya ada, gitu ya. Nah, kekuatan dari proses pendidikan adalah pada proses keteladanan ini, bukan pada proses knowledge, bukan pada proses pengetahuannya. Jadi, kalau kita lihat di banyak tempat, di banyak proses sekolah sekarang, dari segi pengetahuan kita itu berlebihan. Tidak ada zaman di mana pengetahuan begitu murah seperti sekarang. Sehingga kadang-kadang orang yang berdiri di depan kelas itu kewalahan, karena banyak sekali hal yang pengetahuannya dia sendiri bahkan tidak punya. Jadi perannya akan sangat berbeda. Karena itu yang berkaitan dengan seluruh pengetahuan, penyampaian pengetahuan, itu semua bisa boleh dikatakan digantikan oleh teknologi. Tetapi apa yang tidak mungkin digantikan oleh teknologi, proses digitalisasi, ini adalah keteladanan, contoh-contoh nyata. Dan itulah problem kita sebetulnya.
kegoyahan berbagai macam sistem kita itu karena hilangnya atau kurangnya keteladanan, sementara pengajaran dan pengetahuan berlebih-lebihan, gitu ya. Jadi keteladanan, bukan kekerasan, bukan dipaksa. Kalau kita lihat, baik orang tua di rumah, baik pengajar-pengajar di sekolah, kadang karena sudah hilang akal menghadapi anak-anak milenial yang pengetahuannya bisa diakses di internet sepanjang ada pulsa dan paket data, mana bisa seseorang di sekolah itu menyaingi pikiran dunia, aksesnya terhadap dunia ini. Pikiran satu orang mampu apa, gitu ya. Nah, tetapi kalau seandainya keteladanan tidak ada, maka yang terjadi adalah banyak peraturan diberikan bentuknya kekerasan, bukan keteladanan. Karena itulah yang mengakibatkan susah sekali terjadi perubahan pada anak-anak karena mereka kurang melihat keteladanan. Mereka terlalu banyak melihat kekerasan, paksaan, aturan di sekolah-sekolah, atau aturan di rumah-rumah. Nah, John Stott mengatakan dalam pelayanan yang ketiga unsurnya adalah persuasi. Pendekatannya adalah mencoba meyakinkan, bukan memaksakan. Nah, ini lagi gagal pahamnya proses-proses parenting maupun pendidikan di masyarakat kita sekarang. Semua itu warnanya seringkali paksaan dan kekerasan karena orang tua bisa memaksa ya. Nah, John Stott mengatakan dalam proses pelayanan keteladanan dan persuasi, kasih keteladanan persuasi. Ini sebuah bimbingan yang luar biasa ya. Nah, itu bagian yang keempat dari esensi kepemimpinan menurut Stott ya. Kemudian yang terakhir dari pikiran Stott adalah disiplin. Nah, ini disiplin yang tadi Bunda Teresa mengatakan disiplin adalah jembatan dari sasaran-sasaran kita dengan pencapaiannya. Artinya tidak ada yang bisa kita capai kecuali kita memiliki disiplin secara memadai, gitu ya. Disiplin belajar mengendalikan hawa nafsu, ya. Nah, di dalam banyak kesempatan berdoa pun orang sebenarnya hanya memuaskan hawa nafsu. Karena tidak ada ketenangan, tidak ada kepasrahan, tidak ada keinginan untuk taat, tetapi hanya membuat, kalau istilah salah seorang teolog kemarin itu, mengajukan daftar belanja kepada Tuhan. Minta ini, minta itu, dan sebagainya, sehingga itu kadang-kadang sungguh menjadi sesuatu yang menggelikan sebetulnya ya, menggelikan. Jadi belajar mengatur waktu, belajar mengatur tenaga sendiri, ya, dan yang terpenting adalah belajar berharap hanya kepada Allah. Kalau kita memiliki visi yang besar, kadang-kadang kita memang cenderung, apalagi kalau kita merasa mengetahui betul, sebetulnya kita juga nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, orang biasa, bukan siapa-siapa, gitu ya. Kita kadang cenderung kemudian berharap kepada orang-orang hebat di sekitar kita, orang besar, orang-orang yang berkuasa, paling tidak ya orang-orang cerdik cendekia lah, orang yang pintar, atau orang kaya untuk membiayainya. Jadi kita berharap kepada apa dan siapapun gitu ya. Tetapi Stott mengatakan bahwa penting sekali sebuah disiplin. Sebuah disiplin, ini menarik sekali ya. Sebuah disiplin yaitu disiplin berharap hanya kepada Allah. Ini satu bagian yang indah dan menghiburkan bagi setiap orang yang sedang mengerjakan sesuatu karena pimpinan Tuhan, bahwa dia harus melatih dirinya untuk berharap hanya kepada Allah. Nah, memang dosa zaman ini menurut John Stott adalah pesimisme dan mental adem ayem ya. Jadi pada satu pihak kalau melakukan apapun itu orang selalu pesimis, nggak mungkin lah, ini udah dari dulu, apa kamu belum lahir udah begini, ya, nanti kamu mati juga masih akan tetap begini gitu ya. Pesimisme itu kuat sekali di zaman ini ya. Kemudian atau ya orang adem ayem aja, ikut sana ikut sini, ubyang-ubyung gitu, tidak ada sesuatu yang ingin dilakukannya bagi Tuhan gitu ya. Nah, jadi kemudian Stott mengatakan, zaman ini memerlukan orang-orang yang berambisi karena Allah. Bukan orang berambisi karena dirinya. Kalau kita lihat ya, sebetulnya banyak sekali orang berambisi untuk menjadi kaya. Banyak sekali orang berambisi untuk membuat namanya dikenal. Banyak sekali orang berambisi untuk membuat usahanya berkembang. Ambisi itu di mana-mana. Tetapi yang John Stott katakan adalah ambisi karena Allah. Ini yang tidak banyak ya.
yaitu ambisi membawa jiwa-jiwa, ambisi memuridkan jiwa-jiwa, ambisi bersaksi bagi kemuliaan Allah. Nah, ini yang tidak banyak. Nah, sampai hari ini pun mungkin tidak banyak, ya. Karena itu kita perlu mencari orang-orang seperti ini, orang-orang yang perlu didukung, orang-orang yang perlu kita ambil bagian untuk sama-sama mengulurkan tangan, berpegangan satu sama lain, untuk orang-orang yang memiliki ambisi bagi Allah. Orang-orang yang mau membawa jiwa-jiwa, memuridkan jiwa-jiwa, bersaksi bagi kemuliaan Allah. Nah, itu tidak banyak orangnya, karena itu kalau kita menemukannya, kita harus mencari cara untuk memberikan dukungan, gitu ya. Itu disiplin. Nah, sampai pada titik ini, saya ingin mengatakan bahwa panca elemennya kepemimpinan Kristiani, 5 esensi kepemimpinan Kristianinya John Stott, ingin saya pakai untuk memberikan, untuk menilai atau untuk untuk memperkaya pemahaman mengenai 8 langkah autentik yang saya rumuskan beberapa waktu terakhir, yang setiap hari Selasa saya ambil contoh-contohnya. Selasa malam kemarin, jam yang sama seperti sekarang, maka saya mengajak beberapa orang memberikan sharing, mengajar, memberikan kesaksian hidup yang berkaitan dengan apa yang mengubah mereka, membawa mereka sampai kepada kehidupan yang sekarang. Nah, 8 langkah ini sebetulnya bisa dilihat di dalam terang firman Tuhan semua, ya. Jadi, kalau Anda lihat bagian di sebelah gambar itu yang saya rumuskan, itu bagian yang masih ada satu bagian yang belum saya sampaikan di sini, karena beberapa pertimbangan, ya. Gambar itu sebetulnya sudah gambar yang lebih maju lagi, ada satu lagi. Tapi kali ini saya masih ingin menekankan saja bahwa di bagian tengah yang menentukan dari segala proses kepemimpinan Kristiani, menurut saya itu adalah iman dan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika John Stott tadi menceritakan soal panca elemen kepemimpinan Kristiani ini, saya senang sekali, ya, karena itu bisa memperkaya bagian yang tengah itu, yaitu iman berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kemudian di lingkaran yang kedua yang kuning itu, iman berdasarkan kebenaran firman Tuhan itu seharusnya menumbuhkan kepada kita, menumbuhkan di dalam diri kita, itu adalah kesadaran kita ini apa dan kita ini siapa, gitu ya. Nah, kemudian juga membuat kita memiliki daya imajinasi yang buat John Stott itu kemudian dikaitkan dengan visi dan ambisi tadi. Kemudian kita memiliki conscience, satu hati nurani yang memandu kita, dan kemudian juga willpower, itu yang disebut tekad tadi, ya, tekad sehingga kita bisa bertekun, tekad sehingga kita rajin bekerja, tekad sehingga kita memelihara sebuah disiplin untuk mencapai apa yang Tuhan bukakan sebagai tugas yang harus kita lakukan dengan visi, mimpi, atau wahyu tadi, ya. Nah, kemudian dengan fungsi itulah saya kira sebetulnya setiap orang, tubuh Kristus, gereja, memainkan peran untuk saling berpegangan tangan, yaitu koinonia, berarti ada persekutuannya, melayani, diakonia, dan bersaksi, marturia, ya. Nah, 8 step ini saya lihat sebagai 8 langkah iman juga, gitu ya. Jadi yang kuat di dalam penjelasan Stott sebetulnya berkaitan dengan visi dan misi sebetulnya, ya. Karena visi yang kuat, pemahaman terhadap masa depan yang bersifat bahkan profetik, fungsi kenabian, dia melihat sesuatu dan kemudian dia menjalankan misinya. Di dalam misi itu Anda lihat ada sacrifice, ada kesediaan berkorban, ada disiplin, ada kesediaan menunda kenikmatan. Itulah yang saya sebut kerajinan bekerja dan ketekunan. Tetapi 8 langkah ini menjadi sesuatu yang hemat saya bisa dieksekusi, bisa dilakukan dengan jauh lebih sederhana kalau kita melihat step by step pergumulannya menjadi setiap orang bisa menggumuli sesuai dengan konteks masing-masing. Apakah konteks yang dihadapinya di gereja lokal? Kemudian mendefinisikan calling-nya, memperhatikan kompasnya, kebenaran firman Tuhan bagian mana yang dia pegang,
Ya semua itu berarti nggak sanggup lah kita kan, karena itu kan banyak sekali. Pasti ada bagian tertentu yang dijadikan pegangan. John Stott sendiri menggunakan 5 elemen ini dengan teks bagian-bagian ayat Alkitab tertentu. Nah, setiap orang pasti digerakkan oleh bagian tertentu saja cukup gitu ya. Kemudian mempertajam visi apa yang mau dicapai. Kemudian visi yang besar membuat dia pasti melakukan sharing untuk mengajak orang, recruiting, membentuk, memperjelas misinya, dan kemudian dalam proses itu dia melakukan refleksi berkelanjutan. Kemudian selalu melihat lagi konteksnya dan seterusnya. Nah, menurut saya ini akan menolong sekali setiap orang yang ingin menjalankan kepemimpinan sebagaimana seharusnya ia berfungsi sebagai garam dan terang, seperti yang beberapa waktu lalu kita bicarakan. Inilah yang bisa kita eksekusi, kita jalankan step by step. Karena itu saya bisa mengatakan bahwa setiap kepemimpinan gereja dalam lembaga-lembaga gerejawi maupun para church sebetulnya bisa diaudit dengan 8 authentic steps tersebut. Bisa dilihat bagian mana yang selama ini sebetulnya bolong, bagian mana yang tidak jelas, bagian mana yang tidak ada, bagian mana yang redup. Nah, ini merupakan sebuah alat, cara untuk mengaudit, ya, menilai dan memperbaiki diri, ya. Itulah yang membuat saya menggunakan ini bahkan di organisasi-organisasi non gerejawi ini menjadi satu metode coaching, ya. Jadi authentic coaching model yang saya kembangkan, yang nanti akan saya buat perlengkapannya dan kemudian memberikan sertifikasi untuk orang-orang bisa melakukan hal ini seperti yang sudah saya siapkan perlengkapan alat, tools, dan sebagainya. Nah, ini bagian yang kita pelajari malam hari ini. Ya, jadi kalau seandainya Anda merasa mendapat manfaat dari apa yang dibicarakan dan Anda ingin ikut perbagian, ini walaupun masih pakai beberapa nama personal, Anda bisa memberikan persembahan kasih sesuai dengan apa yang Anda rasa ingin Anda berikan, gitu ya. Karena saya sedang menyusun untuk formasi orang-orang yang saya ajak itu pastilah mereka perlu dinafkahi ya untuk memikirkan terus proses-proses gerakan ini. Nah, minggu depan kita akan bicara dari Romo Piet van Bremen ya. Romo Piet van Bremen. Ini bukunya, Anda bisa cari, Anda bisa baca juga. Ini bukunya sangat kaya, luar biasa, dan saya membacanya kira-kira 36-37 tahun yang lalu, dan tidak bisa saya lupakan beberapa bagiannya begitu indah menurut saya ya, terutama ketika Romo Bremen ini bicara tentang doa. Bahkan bagian pertama ketika dibaca, menurut saya dia mengingatkan saya pada kalimat-kalimat paling penting yang pernah diungkapkan oleh Martin Luther. Ya, jadi minggu depan saya harap ini akan menjadi satu bagian yang bisa kita pelajari, dibagikan untuk menjadi bekal terhadap proses belajar kita, karena ini merupakan warisan menurut saya, warisan kekayaan tubuh Kristus ya, yang tidak boleh disekat-sekat ya. Namanya Romo, dia Serikat Jesuit, pasti dia dari Roma Katolik ya. Tapi saya kira dia sampai kepada iman yang luar biasa yang kita mestinya bisa banyak belajar dari Romo ini, gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan pada malam hari ini untuk minggu depan. Nah, kalau ada nanti saya lihat, kalau ada beberapa tanggapan, saya akan memberikan respon kalau ada ya. Kalau ada di chat. Sejauh ini saya tidak melihat ada tanggapan ya. Ya, baik. Jadi itu tadi yang saya sampaikan pelajaran dari John Stott. Kalau kita kaitkan tadi, saya masih menunggu 1-2 respon kalau ada yang ingin memberikan tanggapan.
kalau kita kaitkan tadi dengan pergumulan keluarga Pak Stefanus dengan Yahya tadi adalah satu proses di mana pemahaman kita lihat di dalam konteks pergumulannya, bagaimana pengalaman-pengalaman ketunarunguan seorang Yahya itu menjadi alat untuk dia dipakai Tuhan menggarami dunia ini. Nah, kalau kita pakai istilah ini, sebetulnya inilah istilah kepemimpinan. Esensi kepemimpinan itu kan adanya pengikut, ya, bukan sebuah jabatan, bukan apa ya, itu pemimpin juga, pemimpin formal, ya. Tetapi kekuatan daripada apa pengaruh itu, kalau dalam bahasa orang-orang sekarang adalah influencer, ya. Itulah pemimpin sebenarnya. Bagaimana Anda bisa menyebut itu pemimpin kalau kalau dia ngomong nggak ada yang dengerin? Itu kan bukan pemimpin, walaupun dia punya jabatan, apapun lah jabatan itu. Kalau orang secara formal memiliki banyak jabatan, tetapi tidak memberikan pengaruh secara nyata, nah ini problem-problem yang serius, ya. Nah, ini ada satu oh ya, ini tadi pernah mengunjungi ini dari, ya, ini tanggapan, terima kasih kepada Pak Stefanus tadi, ya. Oke. Kemudian konsep kepemimpinan Kristen sangat penting diajarkan dan dilatihkan kepada anak-anak muda. Ini dari Ibu atau Mbak Clara, ya. Ya, eh, sebetulnya kepemimpinan itu bukan soal usia, ya. Kaitannya bukan pada usia, bukan cuma anak-anak muda, tetapi juga eh, kekristenan itu sebetulnya mendorong kepemimpinan di segala level. Entah dia muda, entah dia tua, entah dia setengah tua, di segala level itu harus ada kepemimpinannya. Karena pengaruh itu kan harus diberikan dengan baik kepada semua, gitu ya. Kemudian ini dari Makassar, Pak Artianto, saya tertarik dengan panca elemen kepemimpinan Kristiani. Kalau melihat kondisi kepemimpinan secara universal dalam gereja-gereja, menurut pengalaman Bapak, bagian mana yang sudah kuat dan bagian mana yang masih lemah dalam panca elemen tersebut, ya. Nah, menurut saya cukup banyak bagian yang kurang kurang kuat, ya. Terutama misalnya saya bisa minta Pak Ardianto untuk melihat siapakah orang yang di dalam penglihatan Pak Ardianto di ruang lingkup gereja lokal di sana yang sebetulnya memiliki visi yang jelas mengenai ke arah mana sebetulnya gereja lokal itu mau dibawa. Atau katakanlah kalau gereja itu merupakan sebuah gereja yang sinodal lah, pada tingkat sinode, itu sebetulnya dia akan menjadi gereja yang seperti apa? Berapa banyak kita mendengar itu, berapa jelas itu dalam pikiran kita. Satu. Kemudian yang kedua adalah, kalau kita lihat pada tingkat yang bahkan tingkat yang lebih tinggi lagi di Indonesia ini, yaitu ada himpunan gereja-gereja, baik aliran yang apapun lah, ya, entah evangelical, ecumenical, atau Pentakosta, atau karismatik, atau gereja manakah yang kita lihat di dalam kepemimpinannya, pemimpinnya memberikan sebuah visi yang besar ke arah mana sebetulnya dia membawa gereja ini, gitu ya, dan mengajak orang terlibat. Saya kira salah satu hal fundamen yang penting di dalam kepemimpinan itu adalah mengkomunikasikan visi. Ya, tetapi untuk mengkomunikasikan visi kita memerlukan kejelasan mengenai visi itu. Gitu. Jadi itu mungkin satu bagian yang ingin saya katakan. Kemudian yang kedua itu kemudian hal yang berkaitan dengan pelayanan. Ya, kepemimpinan itu memberikan pembasuhan kaki. Ya, melayani itu pembasuhan kaki itu menunjukkan apa ya? Menunjukkan apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius 11 itu ya, kepada yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku. Itu kan kalimatnya kan menarik, bahwa karena aku lemah lembut dan rendah hati. Oh, dia yang mengajar, dia mengajar lemah lembut dan rendah hati. Nah, dengan cara apa kita melihat itu? Saya rindu misalnya salah satu model pemimpin Kristiani yang saya rindukan itu adalah apa yang pernah saya saksikan dari almarhum Jenderal TB Simatupang misalnya, ya. Dalam kesederhanaannya, di dalam
ini jenderal ya, kepala staf angkatan perang ya, pejuang kemerdekaan. Tapi dalam beberapa seminar terakhir sesudah dia jadi ketua PGI, sesudah dia jadi ketua Dewan Gereja Dunia apa segala macam, waktu seminar itu saya kagum. Saya pernah bawain tasnya Pak Sim sih di Jogja ketika satu seminar di GKJ Gondokusumo gitu ya. Itu kesan saya sangat mendalam ya. Bahkan dia 2 hari tidak ganti baju yang sama dia pakai untuk beberapa seminar ya. Jadi itu saya kira keren lah ya. Itu saya kehilangan tokoh semacam itu ya. Kemudian ada lagi ya, Ibu Clara tadi semua level saya pikir tentang pelatihan sejak muda, karena mereka lebih mudah saat ini di era digital, dan pelatihan yang delivery dengan gaya mereka akan membuat mereka untuk terus bertumbuh, berpikir kritis, lingkungan dengan nilai-nilai yang kita ajarkan. Ya, betul. Ya, ini satu kerja besar kalau Ibu Clara menyampaikan soal anak muda ini, karena kebanyakan, kalau saya bilang ya, kepemimpinan gereja sekarang gagal paham semua ya. Gagal paham terhadap apa yang terjadi pada jiwa anak muda, milenial ya, karakteristiknya. Sehingga gereja itu sebenarnya mengusir semua anak muda, maafkan saya menggunakan kalimat yang mungkin tidak enak didengar, tetapi dengan caranya, gereja itu mengusir anak-anak muda itu keluar dari gereja, karena cara proses polanya tidak mengadopsi apa yang sebetulnya pola di mana mereka dibesarkan. Jadi tata cara ibadah, kemudian mereka itu kurang diberi ruang gitu ya, kurang diberikan ruang yang cocok dengan mereka, karena kepemimpinan gereja itu kepemimpinan yang sudah ketinggalan 10-20 tahun sebetulnya. Jadi yang terjadi sekarang sebetulnya adalah undangan pertobatan kepada kaum tua, ya, untuk segera belajar kepada kaum muda, berkaitan dengan teknis operasional yang membuat mereka terlibat. Tetapi mengenai konten dan wisdom-nya, itu adalah bagian yang merupakan peran dari orang-orang yang senior. Itu tidak bisa digantikan, bagaimanapun. Gitu ya. Jadi autentisitas di dalam kerangka yang sedang saya pikirkan itu tidak pernah bisa diuji ketika orang masih terlalu muda. Dia harus melewati tahapan-tahapan ujian yang memadai untuk sampai pada otentisitas tertentu. Tetapi otentisitas itu nanti adalah sampai kepada penebusan Kristus, karena manusia otentik itu adalah Adam yang pertama, gitu ya. Dan kemudian kita tahu Adam yang pertama itu adalah Adam yang kemudian jatuh. Ya. Jadi autentisitas itu kalau dibicarakan dengan perspektif teologi tertentu itu adalah proses penebusan, proses pertemuan iman kita kepada Kristus. Itulah yang memungkinkan kita kembali kepada menjadi manusia otentik yang konsepnya disebut homo imago Dei. Tanpa itu sebetulnya hampir mustahil, gitu kan? Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi tidak ada orang balik menjadi ke standar Adam tanpa pertolongan Kristus di dalam Kristus. Itu jelas sekali gitu ya. Nah, karena itu memang itu salah satu bagian yang kita harus perhatikan, peran-perannya apa, pembagian perannya apa. Nah, kemudian tadi Ibu Clara nanya bagaimana gabung dengan WA Group. Kalau Ibu terdaftar sebagai peserta ikut dalam isi form itu, sebetulnya mestinya Ibu sudah masuk di dalam WA Group kita ya. Kalau tidak mesti menghubungi nomor panitia itu ya. Kemudian Pak David Siregar, bagaimana membuat pelatihan kepemimpinan pemuda yang kontekstual di mana peserta lebih mudah mengaplikasikan konsep di dunia nyata, bukan dari pengetahuan teori. Ya, nah itu memang sebetulnya 8 langkah kepemimpinan yang saya sampaikan itu yang sedang saya kampanyekan untuk Indonesia 25 tahun ke depan adalah menggabungkan dua itu, jiwa raga itu harus ada.
kejiwaan itu hal yang berkaitan dengan konsep-konsep yang kokoh kuat. Tetapi jiwa tanpa raga itu hantu. Tetapi keragaan, praktikalitas, dunia nyata, itu adalah keragaan. Kalau dia tanpa jiwa, tanpa konsep, tanpa teori, ini mayat namanya. Jadi dua hal itu harus jadi satu. Nah, itulah pesan Indonesia Raya lagunya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, Indonesia Raya. Nah, itu yang saya kampanyekan. Jadi di dalam 3 buku saya yang akan terbit itu, juga 2 buku itu berkaitan dengan kejiwaan. Saya bicara tentang manusia Indonesia macam apa yang kita besarkan. Manusia Indonesia, manusia Kristiani macam apa yang Anda besarkan di rumah, di sekolah. Itu harus dijawab, itu gambarannya. Gitu ya. Nah, kemudian memanggil manusia guru. Siapa yang membesarkan manusia itu? Nah, ini soal-soal yang berkaitan dengan konseptual. Gitu ya. Nah, tetapi 8 langkah menjadi pemimpin autentik, itu adalah langkah yang praktis, bisa diuji. Bisa saya tes dengan apapun. Bahkan saya mengundang orang membandingkannya dengan 2 konsep dunia. Yaitu konsep yang pertama adalah konsep dari Stephen Covey, almarhum, The 7 Habits of Highly Effective People. Kemudian konsep yang kedua adalah konsep dari Profesor Bill George dari Harvard University, Authentic Leadership bukunya, Authentic Leadership yang ditulis tahun 2003 dan True North yang ditulis tahun 2007. Saya sendiri belum berkesempatan membacanya, saya hanya mendapat beberapa contoh skema pikirannya di internet, gitu ya. Saya persilahkan konsep yang saya rumuskan tadi, gambaran 8 pemimpin itu, diperbandingkan. Apakah itu secara teori dan aplikasinya bisa diuji, gitu ya, diuji. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Martin Lius. Apa dan bagaimana seharusnya sikap kita sebagai pemimpin menghadapi beberapa orang yang cukup berpengaruh di gereja lokal, tetapi sulit untuk menerima perubahan? Saya kira kita harus mengumpulkan orang-orang ya. Jadi putus asa itu bukan jalan ya. Seorang teolog mengatakan gereja itu apa sih? Gereja itu adalah komunitas orang hancur hati, ya. Hancur hati dong, kalau orang berdosa masa nggak hancur hati, kalau mau bertobat kan hancur hati, kalau nggak kan bohong, ya. Jadi komunitas hancur hati, tetapi dia tidak memilih jalan Yudas Iskariot yang bunuh diri. Tetapi dia memilih jalan berpegangan kepada Kristus yang bangkit, yang mati dan bangkit, gitu. Nah, itu bedanya, ya. Jadi putus asa itu bukan pilihan, ya. Nah, karena itu bagaimana kita mencari caranya? Kumpulkan orang-orang, ajak orang-orang terlibat. Seperti saya bilang di dalam kerangka 8 langkah saya itu kan selalu, kalau Anda mendapatkan visi, dibukakan visinya, maka tugas Anda adalah sharing pada orang, ajak orang-orang. Sharing, recruiting. Buat satu gerakan misi, memperbaharui gereja lokal. Ya memang begitu. Kita tidak bisa hanya complaining. Kita bukan jenis kumpulan orang-orang yang suka mengeluh dan kumpul bareng-bareng di warung kopi, saling menyatakan keluhan seperti yang sering kita lihat sekarang. Orang-orang yang tidak punya pengaruh apapun kumpulnya di warung kopi, entah warung kopi itu dalam bentuk seminar atau apa, cuma mencaci maki pemerintah, tapi tidak melakukan apapun. Ya kita tidak begitu. Ya. Jadi untuk memperbarui satu keadaan gereja itu tidak pernah mudah memang. Jadi kalau kita kecewa karena kelihatannya kok sulit sekali, itu karena harapan kita keliru. Jadi sejak awal kita harus mengharapkan ini akan sulit, sehingga kalau kita mendapatkan kesulitannya, kita tidak kaget. Gitu. Kita sudah tahu ini akan sulit kok. Nah, sama seperti ketika saya melakukan beberapa hal sekarang ini, saya tahu sebagian besar orang mungkin belum paham, belum mengerti apa yang sedang terjadi. Ya nggak apa-apa gitu. Sehingga saya juga tidak mendapat dukungan-dukungan sebagaimana saya inginkan. Ya nggak apa-apa. Gitu. Artinya memang begitu. Semua perintis perubahan itu tidak pernah
ketika dia cerita kemudian dapat dukungan dari mana-mana. Itu nggak ada begitu. Yang ada itu kalau orang kampanye bagi-bagi duit begitu itu ya. Jadi ya kita tekunlah. John Stott tadi mengatakan sabarlah, tekunlah, lakukan saja terus gitu ya. Jadi itu hal yang saya responi. Terakhir mungkin saya ingin responi hal yang berkaitan dengan bagaimana cara meredam ego pribadi sebagai pemimpin. Karena terkadang pemimpin selalu berkaitan dengan posisi atau kedudukan antara rohani dengan duniawi. Kadang pemimpin susah rendah hati, kehilangan wibawa dan sebagainya ya. Jadi ini sebetulnya persoalan-persoalan pembaruan akal budi ya. Jadi persoalan Roma 12 1 sampai 8. Jadi yang saya pahami memang sepanjang kita tidak mengalami pembaruan akal budi terus-menerus, maka kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang seharusnya tidak terjadi kalau kita mengizinkan pembaruan akal budi itu terus terjadi di dalam diri kita. Jadi kalau kita berpikir, orang punya pikiran misalnya tentang apa itu wibawa. Orang pikir wibawa itu kalau dia diam, gitu, orang sudah ngerti dan tunduk-tunduk. Enggak begitu ya. Enggak begitu. Coba kita lihat kepemimpinan Tuhan Yesus, itu jelas kan pakai basuh kaki. Itu kepemimpinan macam apa coba? Masa pemimpin membasuh kaki? Please dong, sampai hari ini pun itu orang gagal paham tentang model kepemimpinan begitu. Tapi kalau Anda tidak paham itu, berarti Anda belum mengalami pembaruan akal budi. Pembaruan itu membuat kita melihat the beauty of it. Keindahan dari perilaku itu, perilaku membasuh kaki. Bukan secara fisik, ya, bukan artinya kita kemudian basuh kaki. Bukan, tetapi itu kan menunjukkan kerendahan hati. Salah satu hal yang saya ingat, saya kira Paus Yohanes Paulus kedua, saya kira punya kebiasaan dulu ya. Setiap kali dia mendarat di sebuah negara, yang dia lakukan turun dari pesawat adalah mencium tanah. Itu satu gerakan simbolik yang luar biasa. Kenapa? Karena rendah hati, banyak orang tidak paham juga. Rendah hati itu bahasa Inggrisnya humble. Humble itu berasal dari kata dasar apa? Humus. Humus itu berarti tanah. Berarti di bawah kan? Di bawah berarti apa? Diinjak-injak kan? Nah, kalau orang tidak punya kesediaan egonya diinjak-injak, dia belum menjadi pemimpin yang rendah hati. Nah, kalau begitu, dia belum meneladani Kristus yang mengatakan bahwa aku lembut dan rendah hati, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Matius 11, 29, 30. Datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ini loh, ini sampai sekarang saja masih kadang di pikiran saya harus saya ingatkan terus tuh. Ini Tuhan yang mengajarkan loh. Tuhan yang melakukan. Dan dia mengatakan dia lemah lembut dan rendah hati. Lah kita ini siapa? Mau meninggikan diri, emang penting banget orang itu. Nah, kalau kita balik lagi kepada apa yang tadi dikatakan oleh John Stott, maka itu kasih keteladanan. Ya. Kasih keteladanan. Jadi kita bisa memberikan keteladanan yang memang mungkin tidak dipahami dunia ini, nggak apa-apa juga, gitu kan? Karena toh kita melayani Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan itu, menurut saya itu akan menjadi satu bagian yang membuat kita bisa sampai pada pengertian-pengertian yang Tuhan bukakan dan menolong kita melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, terakhir ini bagaimana kaitan pertobatan kaum tua dengan digital literasi dan digital productivity. Nah, orang-orang seusia saya ini problem ya, saya ini orang gaptek ya. Orang di lingkungan saya tahu semua bahwa saya itu mengoperasionalkan alat-alat apa. Kadang itu bukan cuma saya gaptek, tapi bukan cuma saya tidak bisa melakukannya, bahkan saya juga tidak ingin tahu bagaimana cara melakukannya. Tetapi kemudian saya melihat ada sejumlah hal yang harus kita pelajari dan kita harus terkoneksi dengan orang-orang yang memahaminya. Mengerti bagian itu. Salah satu lembaga yang saya kira memiliki kemajuan luar biasa di dalam soal proses-proses digital, pemahamannya adalah lembaga Sabda. Jadi kalau Anda ingin memahami hal-hal tertentu yang berkaitan dengan proses-proses digital, itu baik sekali mengutak-atik di Yayasan Sabda, sabda.org. Ya, itu wajib udah. Karena
kalau saya melihat itu semua, ya melihat yang ada di sana, ya saya belum lihat semua sih, tapi saya lihat beberapa hal yang menarik perhatian saya dan saya coba menghubungkan satu sama lain di bagian itu, saya semua, screenshot gitulah ya bagian-bagian tertentu itu, kemudian saya sadar, oh iya, mungkin saya ini termasuk bagian yang sudah ketinggalan 20 tahun dalam soal digital, pemahaman dunia digital. Bayangin, 20 tahun saya ketinggalan. Masih ketolongan nggak saya ini? Masih tobat-tobat kayak apa coba? Tetapi saya kira sebagian pemimpin gereja, gereja lokal, atau segala macam, masih ada bahkan yang menganggap misalnya kalau ibadah baca Alkitab tuh harus pakai Alkitab kertas karena itu kan kitab suci, tidak ada gadget suci. Nah, ngomongnya masih begitu. Itu ketinggalannya 30 tahun saya kira. Ya, jadi Sabda mengkampanyekan IT for God. Jadi literasi dunia digital itu tak terhindarkan. Jadi literasi berarti kita belajar melakukan beberapa hal bisa kita lakukan. Ya, Anda sudah mau atau tidak mau kan Anda dipaksa sekarang, apalagi anak-anak sekolah dan sebagainya semua dipaksa gitu. Dan kemudian digital literasi, kemudian itu mengakibatkan munculnya digital intelligence, jadi kecerdasan digital kita tumbuh, dan itu harus ditopang oleh digital productivity, yaitu digital productivity itu di situ ada 3 hal, yaitu digital responsibility, digital positivity, digital initiative. Ya. Nah itu satu kali saya harap saya sempat menulis sampai ke sana. Sekali lagi, saya ini orang gaptek. Ya, jadi saya berjuang memahaminya dan saya ingin mencoba membagikannya nanti secara bertahap untuk menjadi cara mengajak bersama tubuh Kristus, gereja-gereja dari aliran manapun lah ya, untuk memanfaatkan itu demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, sementara saya usulkan kalau Anda ingin lebih jauh mengenai proses digital itu, akseslah, ngopreklah, carilah, pelajarilah segala sesuatunya di sabda.org. Kaya sekali itu. Jadi itu sudah hampir, saya kira 20 tahunan melakukan kegiatannya, dan banyak sekali hal yang sudah dilakukan itu, kalau saya harus katakan, saya melihatnya itu dengan kekaguman luar biasa terhadap dedikasi kawan-kawan di sana. Saya selalu mendoakan mereka untuk bisa nanti mencari cara untuk saling bantu lah ya, menopang pembaharuan gereja ya, yang sekarang oleh pandemi ini dihajar begitu rupa, dipaksa begitu rupa, sehingga baru mulai melihat ya. Paham masih jauh sekali dari paham ya, baru mulai melihat, sehingga salah pahamnya banyak sekali. Sabda.org, gunakanlah itu. Itu diberikan untuk gereja, untuk membantu pemimpin-pemimpin Kristiani. Nah, semoga kita tidak memperpanjang keras kepala kita ya. Mari kita ajak sama-sama belajar ke sana. Baik Ibu Bapak, sampai di sini malam hari ini. Jadi nanti teman saya akan memberikan panduan untuk bisa memberikan feedback ya, evaluasi sedikit dari apa yang sudah disampaikan. Saya mengharapkan semua masukan-masukan paling jujur untuk boleh menjadi masukan untuk kita terus mencari cara melayani teman-teman di Indonesia, gitu ya. Kita akan jumpa lagi minggu depan dan teman saya akan mengambil alih untuk melakukan evaluasi. Ya, nah sebelum kita tutup, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan kami belajar malam ini. Dan bila Tuhan yang meneruskan proses belajar itu di dalam pikiran dan hati kami, supaya kami terus mengalami pembaruan akal budi, mengarahkan segala sesuatu yang hidup kami ini, kami arahkan kepadamu, menjadi alat di tanganmu untuk sebuah negeri di mana kami dibesarkan, Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bung Indra ambil alih, evaluasi.
mari saudara sekalian, kalau sudah selesai mengisi survei, silakan untuk keluar dari ruang seminar. Bentar lagi dulu seminar akan sudah berakhir. Terima kasih.